Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayuhal mu'minun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Adalah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita, sehingga pada siang ini kita dapat kembali hadir melaksanakan ibadah salat Jumat dengan berjamaah. Mudah-mudahan ibadah Jumat kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah untuk Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, pengikut-pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalamnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita bertakwa kepada Allah dengan terus-menerus menjalankan perintah-perintahnya dan berusaha untuk menjauhi semua larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Khutbah Jumat kali ini adalah makalah yang ketujuh dari apa yang disampaikan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Nasaihul Ibad, pesan-pesan untuk para hamba. Pada makalah yang ketujuh ini, semua pesan-pesannya berisi tiga hal. Berisi tiga hal yang penting untuk kita perhatikan dan tentunya kita amalkan. Yang pertama, beliau menukil riwayat dari Nabi Daud alaihissalam. Beliau mengatakan, telah diwahyukan kepadaku dalam kitab Zabur yang berbunyi, haqqun 'alal aqil alla yashtagila illa bithalas, tazawwud lima'ad wa ma'unatin lima'ash wa talabi ladzatin bihalal. Riwayat dari Nabi Daud yang termuat dalam kitab Zabur disebutkan bahwa seorang yang berakal, seorang yang diberi akal yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh sibuk kecuali dalam tiga hal. Yang pertama, dia sibuk dalam mencari bekal untuk akhiratnya. Karena hidup kita yang singkat ini, yang sebentar ini, sesungguhnya adalah masa-masa yang amat menentukan untuk akhirat kita. Bila kita banyak berbekal untuk menyiapkan diri untuk kehidupan akhirat kita selama di dunia ini, maka insya Allah kita akan meraih keselamatan di akhirat nanti. Berbekal untuk akhirat tentu
dengan yang paling utama adalah dengan bertakwa kepada Allah, dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Itulah bekal kehidupan kita yang paling baik. Allah menyatakan dalam surat Al-Baqarah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu, karena sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Ketika kita sibuk dengan perintah Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah, maka sungguhnya kita tengah menyiapkan bekal untuk akhirat kita. Kemudian yang kedua, seseorang tidak boleh sibuk kecuali ma'unatin lima'ash, dalam rangka mencari penghidupan, dalam rangka mencari sesuap nasi, dalam rangka berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Seseorang yang hidup dari tangannya sendiri, dari hasil kerjanya sendiri, maka orang tersebut telah menjaga kemuliaannya, tengah menjaga kehormatannya, karena dia tidak menjadi beban untuk orang lain. Maka sebaik-baik waktu yang kita pergunakan adalah untuk mencari bekal untuk kehidupan kita sendiri, untuk kehidupan keluarga kita sendiri, agar kita tidak menjadi beban bagi orang lain. Menyibukkan diri dengan bekerja, mencari penghidupan, itu adalah hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10 Allah menyatakan, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Bila salat Jumat telah selesai dilaksanakan, fantashiru fil ardh, bertebaranlah kamu di muka bumi, wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah. Kemudian yang ketiga, seseorang tidak boleh sibuk kecuali wa talabi ladzah bihalal, berusaha untuk mencari kesenangan dengan cara yang halal. Mencari kesenangan ini melebihi dari mencari kebutuhan sehari-hari. Mungkin dia sudah terpenuhi kebutuhan sehari-harinya, tapi dia ingin lebih kaya lagi. Tapi dia ingin punya jabatan, punya kedudukan di masyarakat. Menjadi orang kaya, menjadi orang yang berkedudukan tinggi, menjadi orang yang punya jabatan bukanlah hal yang dilarang dalam agama kita. Tetapi seseorang harus mencarinya bihalal, dengan cara yang benar, dengan cara yang dibolehkan oleh agama, bukan dengan cara-cara yang diharamkan oleh agama kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian pada makalah berikutnya Syekh Nawawi menukil hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasun munjiyat wa salasun muhlikat wa salasu darajat wa salasun kafarat. Ada 3 hal yang bisa menyelamatkan kita. Ada 3 hal pula yang dapat mencelakakan kita. Ada 3 hal yang akan mengangkat derajat kita. Dan terakhir ada 3 hal yang dapat menghapus semua kesalahan-kesalahan kita. Ammal munjiyat fa khasyatullah. 3 hal yang dapat menyelamatkan kita dunia dan akhirat adalah khasyatullah fis sirri wal alan. Fis sirri wal alaniyah. Memiliki rasa takut kepada Allah
baik dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan di waktu bersama orang lain, dalam keadaan sunyi maupun dalam keadaan ramai. Memiliki rasa khasyah kepada Allah, memiliki rasa takut kepada Allah, ini yang akan dapat menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Ada orang yang terkadang di saat bersama orang lain, di saat ada yang melihat, dia tidak berani melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Tetapi di saat sendiri, dia berani melanggar, dia berani durhaka kepada Allah, merasa tidak ada yang melihat. Tetapi orang yang memiliki rasa takut kepada Allah, baik ada orang yang menyaksikan atau tidak, maka Allah akan memberikan keselamatan kepadanya di dunia dan di akhirat. Kemudian yang kedua yang dapat menyelamatkan seseorang adalah wal qasdu fil faqri wal ghina. Pertengahan dalam pada saat fakir, pada saat miskin, atau pada saat kaya. Memiliki sikap pertengahan. Hidup kita tidak selamanya kaya, tidak juga selamanya miskin. Ada saat di mana kita fakir, ada saat di mana kita juga ghina atau memiliki kecukupan. Nah, orang yang beriman yang akan mendapatkan keselamatan hidup adalah orang yang pertengahan, yang tidak merasa bahwa kefakirannya itu adalah azab dari Allah, bentuk murka dari Allah, tidak sama sekali. Juga tidak merasa saat dia kaya, dia merasa bahwa Allah tengah ridha kepadanya, Allah tengah memuliakannya. Orang yang selamat adalah orang yang pertengahan, bersikap pertengahan, baik di saat fakir ataupun di saat ghina. Bahwa fakir dan ghina itu semua adalah ujian dari Allah, itu semua adalah ibtila, ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita hanya bisa selamat ketika kita sabar di saat kita hidup dalam kekurangan, dan kita bersyukur di saat kita memiliki kelebihan. Allah membantah orang yang berpendapat bahwa kekayaan itu adalah karena Allah ridha kepadanya, dan kemiskinan itu adalah karena Allah benci kepadanya. Dalam surah Al-Fajr Allah menyatakan, fa'ammal insanu idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akramani wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana. Allah membantah pendapat orang tersebut dengan mengatakan kalla, sama sekali tidak benar, bahwa kekayaan dan kemiskinan tidak terkait dengan keridhaan Allah atau kemurkaan Allah kepada seseorang. Semuanya adalah ibtila, ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang dapat menyelamatkan seseorang yang ketiga adalah wal adlu fir ridha wal ghadab, bersikap adil dalam ridha dan dalam keadaan senang, dalam keadaan tidak suka. Tidak menzalimi orang lain. Adil, bersikap adil artinya tidak menganiaya, tidak menzalimi orang lain, baik orang lain itu disukai oleh dia ataupun tidak. Bersikap adil kepada orang lain, ini adalah hal yang dapat menyelamatkan hidup kita baik di dunia maupun di akhirat. Sebaliknya, ketika kita berlaku zalim kepada orang lain, maka akan jauh kita dari keselamatan hidup. Walayyazubillah. Wa amma al-muhlikat, adapun tiga hal yang dapat mencelakakan seseorang adalah fasyuhun syadid, wa hawan muttaba, wa ijabul mar'i bi nafsih. Tiga hal yang dapat membinasakan seseorang adalah
Pertama, sangat bersikap pelit, syuhun syadid, sangat pelit terhadap harta yang dimilikinya, ogah berinfak, ogah berbagi. Sikap pelit inilah yang akan dapat membinasakan seseorang. Kekayaannya tidak akan bisa menyelamatkannya. Ma'agna anhu maliyah, tidak akan bisa menyelamatkan. Kekayaannya itu tidak akan bisa menyelamatkannya ketika Allah membinasakannya. Kemudian yang kedua, wahawan muttaba, hawa nafsu yang diikuti, keinginan yang diikuti, hawa nafsu yang dituruti. Ini juga dapat membinasakan seseorang. Setiap orang punya hawa nafsu. Maka orang-orang beriman adalah orang-orang yang pandai, yang bisa mengendalikan hawa nafsunya. Sementara mereka yang akan mendapatkan kebinasaan adalah orang yang sore, pagi, siang, malam terus memperturutkan keinginan syahwatnya, keinginan hawa nafsunya. Dan yang dapat membinasakan seseorang yang ketiga adalah i'jabul mar'i binafsih, orang yang kagum dengan dirinya, bangga dengan dirinya, seraya menyepelekan atau merendahkan orang lain. Merasa dirinya paling tersohor, merasa dirinya paling pintar, merasa dirinya paling dermawan, merasa dirinya paling banyak ibadahnya kepada Allah. Ketika ada ujub, ada perasaan kagum dengan diri sendiri, inilah yang bisa melahirkan kebinasaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian tiga hal yang dapat mengangkat derajat seseorang adalah ifsya'us salam, menebarkan salam, it'amut ta'am, memberi makan, wassalatu bil laili wan nasu niyam, dan salat di malam hari di saat orang-orang lain sedang dalam nyenyak tidur. Inilah tiga hal yang dapat mengangkat derajat seseorang. Menebar salam, suka kedamaian, menebarkan kedamaian di tengah masyarakat, dan juga mau berbagi dengan rezeki yang Allah titipkan kepadanya, tidak dimakan sendiri, dan juga tidak menyia-nyiakan waktu malamnya berlalu dengan melulu tidur, tapi diisi dengan munajat, dengan sholat malam. Inilah yang akan dapat mengangkat derajat seseorang. Kemudian wa ammal kafarat, tiga hal yang dapat menghapus semua dosa-dosa kita, semua kesalahan-kesalahan kita. Siapa di antara kita yang tidak punya dosa? Tidak ada siapapun kita yang sunyi dari dosa, dari kesalahan-kesalahan. Ada tiga hal, kata Rasulullah, yang dapat menghapus kesalahan-kesalahan kita. Yang pertama adalah isbagul wudu isabar, menyempurnakan wudu, menyempurnakan berwudu, terutama di saat-saat kita enggan berwudu, di saat-saat waktu dingin, di saat waktu berat kita untuk berwudu. Kita sempurnakan wudu kita. Maka setiap tetes air wudu yang jatuh dari anggota tubuh kita yang kita basuh, itu semua, dengan itu semua berguguran dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Kemudian wa naqlul aqdam ilal jamaat, yang dapat menghapus salah-salah kita adalah melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah untuk sholat berjamaah. Setiap langkah-langkah kaki kita dari rumah kita sampai ke masjid, sampai ke rumah Allah, langkah-langkah kaki kita itu semuanya menggugurkan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita.
Kemudian wantizarus shalah ba'das shalah, menunggu waktu sholat berikutnya setelah melaksanakan sholat, itu juga dapat menghapus semua kesalahan-kesalahan kita. Inilah 3 hal yang amat sangat penting dalam kehidupan kita, yang mudah-mudahan kita semua dapat mengamalkannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita. Mudah-mudahan Allah melindungi kita. Mudah-mudahan Allah dapat mengangkat derajat kita, dan Allah dapat menghapus semua kesalahan-kesalahan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah, fa inna taqwa hiya wasiyatullah lil awwalin wal akhirin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Waradallahu ma'an sahabatihi Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati ajma'in wa anna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'mina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya hayyun ya qayyum birahmatika nastaghits aslih syu'unana kullaha wa la taqilna ila anfusina tarfata 'ain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa aqimus salat.